Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi di Literasi untuk Indonesia. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk menganalisis teks pada materi Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Simak videonya sampai akhir ya. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Kali ini kita akan latihan menganalisis artikel ilmiah populer, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Sebelum membahas artikel ilmiah populer lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui komponen apa saja yang akan dianalisis. Setidaknya ada 4 hal yang akan kita analisis. Pertama, ciri-ciri artikel ilmiah. Kedua, muatan fakta dan opini. Ketiga, kaidah kebahasaan. Dan terakhir, struktur. Teks artikel ilmiah yang akan kita analisis berjudul Fasilitas Sekolah untuk Peserta Didik Difabel. Di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik difabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan kruk, sementara 1 lagi memakai kursi roda. Selain kelima peserta didik tersebut, ada 1 peserta didik lagi yang mengalami kesulitan berjalan karena baru saja mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, sebaiknya SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik. Sayangnya, hal itu belum dilakukan SMP Merdeka. SMP Merdeka memiliki 2 buah gedung belajar. Setiap gedung memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, para peserta didik harus menaiki tangga. Kondisi ini tentu menimbulkan kesulitan bagi peserta didik difabel, terutama bagi yang berjalan menggunakan kruk. Mungkin bagi mereka, menaiki tangga sama seperti mendaki gunung. Peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda mempunyai masalah lain lagi. Peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah dinding pembatas. Ia sama sekali tidak dapat melaluinya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik dengan nyaman. Sekolah sebaiknya membangun fasilitas rem, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Rem membantu peserta didik difabel yang menggunakan kursi roda untuk dapat naik ke lantai 2 tanpa perlu digendong. Sudah saatnya sekolah memiliki rem karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Ciri-ciri artikel ilmiah populer yang ditemukan pada teks berjudul Fasilitas Sekolah untuk Peserta Didik Difabel. Pertama, memuat pendapat penulis. Contoh, oleh karena itu sebaiknya SMP Merdeka lebih memperhatikan fasilitas untuk peserta didik. Sayangnya, hal itu belum dilakukan SMP Merdeka. Kalimat tersebut terletak pada paragraf 1 dan belum diikuti dengan fakta-fakta pendukung sehingga masih bersifat pendapat penulis. Selaras dengan hal tersebut, maka diperlukan bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis pada paragraf selanjutnya. Contoh, SMP Merdeka memiliki 2 gedung belajar. Setiap gedung memiliki 2 lantai. Untuk mencapai lantai 2, para peserta didik harus menaiki tangga. Ciri selanjutnya memuat penjelasan mengenai pernyataan dan bukti. Contoh, peserta didik dengan kursi roda merasa tangga adalah dinding pembatas. Ia sama sekali tidak dapat melaluinya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa kaum difabel memiliki hak untuk menggunakan semua fasilitas publik dengan nyaman. Penyebutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan representasi penjelasan mengenai pernyataan dan bukti. Ciri terakhir, bahasa mudah dipahami. Contoh, sekolah sebaiknya membangun fasilitas rem, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Penjelasan mengenai rem merupakan salah satu upaya penulis untuk membuat bahasa asing dalam artikel ilmiah populer lebih mudah dipahami.
Fakta dan opini. Kita tahu secara sederhana bahwa fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, sementara opini berupa pendapat atau tanggapan seseorang. Fakta disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, video, dan bukti pendukung lainnya, sementara opini tidak. Contoh fakta dan opini yang ditemukan pada teks berjudul Fasilitas Sekolah untuk Peserta Didik Difabel dapat dilihat pada salin dia. Kaidah kebahasaan. Ada dua kaidah kebahasaan, pertama kalimat perbandingan dan kedua kalimat analogi. Contoh kalimat perbandingan yang ditemukan pada teks di atas, 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan kruk, sementara satu lagi memakai kursi roda. Sementara merupakan contoh kata kunci kalimat perbandingan. Kalimat analogi. Contoh, mungkin bagi mereka menaiki tangga sama seperti menaiki gunung. Sama seperti memiliki makna yang sama dengan umpama yang merupakan kata kunci dari kalimat analogi. Selanjutnya adalah sinonim dan antonim. Contoh sinonim yang ditemukan pada teks yaitu menaiki yang memiliki padan kata mendaki. Rem memiliki padan kata jalan penghubung. Antonim. Contoh antonim yang ditemukan pada teks adalah kata sudah yang memiliki lawan kata belum. Komponen terakhir yang dianalisis dari teks adalah struktur. Untuk mengetahui hasil analisis struktur pada teks fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, kalian dapat melihat pada salin dia berikut ini. Itu tadi contoh analisis artikel ilmiah populer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.